Oke, di sini saya akan membahas tentang termokimia, lebih tepatnya ke hukum Hess. Oke, kita bahas soalnya. Nah, diketahui ada ketiga reaksi di sini. Dengan reaksi yang untuk yang pertama yaitu MO2 ditambah CO menghasilkan MO ditambah CO2. Lanjut ke reaksi kedua, M3O4 ditambah CO menghasilkan 3MO ditambah CO2. Delta H positif 6 kJ. Untuk reaksi ketiga yaitu 3M2O3 ditambah CO ditambah 2M3O4 ditambah CO2 delta H sama dengan positif 12 kJ. Nilai baru kita masuk ke yang ditanyanya, 2MO2 ditambah CO menghasilkan M2O3 ditambah CO2. Delta H adalah, nah, di sini kita harus menyesuaikan dari yang ditanyanya ini. Jadi kalau misalnya di sini ada 2MO, maka di reaksi ketiga ini harus sama 2MO juga. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Nah, kita bahas dari yang reaksinya ya, di sebelah kiri. Oke, masuk di sini ada 2MO2. Maka dari ketiga reaksi ini kita harus mencari sebuah reaksi MO2 dengan koefisien 2 senyawanya. Dapat di sini MO2. Berarti bagaimana? Kalau dia di sini koefisiennya 1, maka ini dikali 2. Ya kan? 1 supaya menjadi 2 ya dikali 2. Berarti untuk reaksi pertama itu dikali 2. Kali 2 ya kan? Berarti kalau kita tulis seperti ini dia. Jadi kalau misalnya dikali 2 ya, tadi lupa dibilang, maka semua reaksinya ini harus dikali 2. Delta H-nya juga termasuk. Jadi jangan hanya 2MO2-nya saja. Semua dikali 2 ini ya, reaksi pertama ini. Delta H-nya juga. Jadi kita tulis dia seperti ini. 2MO2 dikali 2 kan, kalau tidak ada koefisiennya berarti ini 1. Kebetulan ini 1 semua, berarti 2 semua koefisiennya. Berarti 2MO2 ditambah 2CO menghasilkan 2MO ditambah 2CO2 delta H sama dengan minus 40 kJ. Kan? Pas kan? Berarti dikali 2 semua. Lanjut. Masuk ke bagian CO2-nya. Nah, tapi CO2-nya ini ada di semua ketiga reaksi ini. Jadi ada reaksi pertama, kedua, ketiga ada CO. Jadi daripada pusing, kebetulan 1 juga tuh semua. Jadi kita lewatkan saja dulu. Reaksi jika diketahui di reaksi 1, 2 atau lebih, itu kita lewatkan saja dulu. Karena nanti bagian akhir tinggal kita kurang-kurangkan saja, coret-coret gitu. Lanjut ke bagian produknya, yaitu M2O3. Jadi kita harus cari sebuah senyawa yang M2O3 dengan koefisien 1. Nah, ini dia. Tapi bagaimana? Di sini 3, di sini 1. Salah soal ya Tuhan. Oh enggak ya, pas ya. Sorry. Saya kira ini tadi soalnya. Sorry. Tadi iklan. Nah, di sini kan 3M2O3, di sini M2O3. Berarti bagaimana? Tinggal kita bagi 3 saja. Jadi kan yang diketahui, yang dimintakan ini, berarti dan diketahui yang ini. Berarti kita tulis saja dia seperti ini. Reaksi yang diketahuinya 1/3
dikali 3. Jadi dia itu, jadi kan kalau kita tulis seperti ini kan hasilnya 1. Jadi dia sama, M2O3 1. Tapi apakah cukup seperti itu? Tidak. Kenapa? Ternyata di reaksi yang ketiga itu dia berada di preaksi. Sedangkan yang ke reaksi yang akhirnya ini dia ada di produk. Jadi bagaimana? Ya dibalik. Kan? Berarti positif 12 ini berubah tanda menjadi negatif 12 ya. Negatif 12 ya, di sini aja 12 ya, karena dia berubah. Jadi kita buat aja seperti itu. Oke. Kita tulis ya reaksinya. Berarti 3. Ini 3. Kita buat seperti ini dulu ya. 1 kali 3 3. 3 bagi 3 1. Berarti oh ya, kita balik ya. Berarti dari sini duluan. 2 dikali 1 dibagi 3. Berarti itu 2/3. 2/3 M3O4 kan. Kan sama itu dia seperti ini. 1/3 kali 2. Kan itu dia 1 kali 2/3. 2/3. Kan dia seperti itu dia. Jadi nggak usah bingung. Lanjut ke CO2. Nah, kalau untuk satu ini udah pasti ya tetap 1/3. Karena kan 1 kali 3 gitu. Menghasilkan. Nah, baru masuk 1 kali 3 bagi 3. Berarti M2O3. Hasilnya 1 kan, sesuai. Ditambah 1/3 CO. Delta H. Lanjut ke delta H-nya itu berarti 1 kali 12. Ini dirubah tanda jadi 12 ya. 1 kali 12 12 bagi 3 itu 4. Nah, tapi karena dia udah diubah ya tandanya, berarti negatif 4 kilojoule ya. Oke, lanjut ke CO2 nya. CO2 juga sama, banyak diketahuinya. Jadi apa yang mau kita sekarang dari Nah, ternyata reaksi kedua ini merupakan reaksi sisanya. Tinggal baru kita lihat dulu yang sudah kita tulis. Di sini kan permasalahannya ada di 2MO. Kenapa? Di reaksi yang ditanya ini nggak ada 2MO. Kan kebetulan juga tidak ada yang bisa dicoret. Jadi 2MO ini bakal bersisa jadinya nanti. Sedangkan yang reaksi akhirnya tidak ada 2MO. Jadi bagaimana? Sama. Kita coba lihat di sini reaksi kedua ada MO. Tapi koefisiennya 3. Bagaimana? Ya tinggal kita buat saja. Reaksi yang diketahuinya ini kan ini 2, berarti 2 per di sini 3 ya. 2/3 kali 3 koefisiennya gitu. Jadi ini patokannya ini supaya habis dia. Jadi karena kan 2 kali 3 6 bagi 3 2. Jadi dia itu bisa dicoret. Kan dia dibalik gitu. Kalau di sini tetap misal 2MO ya, gimana mau dicoret gitu. Jadi terpaksa dijumlah dia kan, jadi dibalik dia.
dibalik. Jadi kita tulis dia seperti ini. Berarti di sini kan 2/3 kali 3, hasilnya 6, karena kan 2 kali 3 6, 6 bagi 3 2, berarti 2 MO. Jadi dia itu bisa dicoret, 2 MO ditambah 2/3 CO2 menghasilkan CO2 kan, baru M3O4 2/3. Nah kita lihat, nah kalau misalnya reaksi yang tadinya ini kita hilangkan aja di sini, ini ada 2 reaksi yang enggak bahkan lebih yang enggak bisa dicoret, jadi bersisa 2MO dan juga M3O4. Kalau kita masukkan reaksi sisanya jadi bisa dicoret gitu, M3O4 tambah 2/3 CO, delta H sama seperti tadi, 2/3, 2 kali 6 12 bagi 3 itu 4. Tapi 4-nya itu karena sudah kan kita balik, jadi dia itu menjadi negatif 4 kilojoule. Sama lagi. Oke. Berarti tinggal kita coret-coret saja ya. Kita lihat 2MO kita coret, baru M 2/3 M ini kita coret, baru mana lagi ya, ini kan CO2 kan penyebutnya sama berarti 1, ini CO2, berarti ini kan coret, berarti tinggal 1 CO2, nggak usah ditulis sih, tapi ya oke lah. Baru di sini ada 2 CO, ini kan sama seperti tadi kan, sama dia, jadi 1, ini 1 berarti 2 kurang 1 berarti ini tinggal CO kan, udah kecoret semua. Oke, kita masukkan di 2MO2 ditambah CO menghasilkan ini M2O3 ditambah CO2, delta H sama dengan, kita jumlahkan ya, lupa ditulis tadi ya, langsung aja min 48 kilojoule. 4 tambah 4 kan 8, 40 tambah 8 ya 48, jadi 48 kilojoule. Jadi inilah hasilnya, delta H-nya, dan reaksinya itu sama. Jadi seperti itulah jalannya.